Hello, I'm Mev. Dan kali ini kita balik lagi dengan konten product tour. Seperti kalian bisa lihat, ada backpack di sini. Kemarin kita sudah bahas tentang lineup ADV, yaitu C301 Briefcase. Dan kali ini kita mau ngelengkapin product tournya dengan backpack R101 ADV Nighthawk Mark 25. R101 ini udah ada di lineup Orbit Gear sejak awal kita berdiri. Dan gue sendiri salah satu customer yang fall in love with Orbit Gear dari R101. Gue udah pakai itu dari tahun 2018 sampai hari ini. Dan untuk melihat R101 yang lebih dewasa, lebih mature, lebih compact, dan desainnya sekarang jauh lebih mantap sih, gue seneng banget. Karena R101 ini punya DNA Orbit Gear yang sangat kental dari segi modularity-nya, dan dia bisa banget di custom sesuai dengan kebutuhan gue. R101 juga menjadi number one backpack di lineup ADV untuk Orbit Gear sampai hari ini. Dan perubahannya sedikit minor, tapi bisa merubah customer experience kita. R101 Nighthawk juga udah pakai material baru, yaitu EcoPack, seperti lineup ADV yang lainnya. Dan masa bersihnya dia berkurang 250 gram. Untungnya buat kita pengguna, kita bisa masukin barang lebih banyak karena beban yang kita rasakan jauh lebih ringan tanpa mengurangi durability dan juga weatherproofness dari R101. Selanjutnya kita bakal bahas R101 secara mendalam, baik dari looks-nya, kelebihannya dia, dan kira-kira apa aja yang membuat dia jadi number one backpack di lineup ADV. Tanpa berlama-lama, let's dive in. Oke, jadi ini R101 Mark 25. Kita mulai dari eksterior dulu, bagian luar yang paling kelihatan dan paling signature-nya Orbit. Seperti depan bisa dilihat ada penutupnya flat di depan, yang juga dia customizable plus sangat secure, apalagi buat kita yang commuting di negara tropis atau 4 musim, dia sangat protektif terhadap kompartemen yang ada di dalamnya. Customizable yang kita maksud adalah di depan ada Atmos system yang bisa dipasangin mode system, seperti contohnya gini. Dan kemudian di bagian sini ada hidden loop yang nanti gunanya untuk memasangkan EXT loader untuk menambah kapasitas dari R101. Tapi akan kita tunjukin nanti di segmen berikutnya. Jadi kita fokus ke eksterior yang lain dulu. Lalu di bagian sini ada velcro yang kita bisa custom look-nya sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya kita mau pasangin rubber patch dari Orbit, sesuai hati aja. Lalu di sini ada V-buckle, ciri khasnya ADV, yang dia magnet, jadi cepat banget kita bisa mengaksesnya, buka tutupnya, dan sangat mudah. Cuma 2 kali gestur aja kita bisa membuka tasnya. Dan R101 ini memiliki tipe top load untuk memasukkan barangnya. Kemudian, sebenarnya R101 ini punya mode yang lain, yaitu mode roll top. Ini kita demoin ya. Kita bisa buka penguncinya ini, flapnya, terus kita roll dia. Biasanya kita roll of thumb-nya itu 3 kali ngeroll. Tuh. Looks-nya langsung berubah drastis. Jadi ada 2 look ya. Dan biar rapih, kita bisa adjust excess webbing dari buckle-nya biar nggak ganggu, dan look-nya jadi clean, neat banget. Kemudian ada pocket yang dia pakai aqua guard, dan kita bisa masukin barang, contohnya seperti notebook atau misalkan ada pencil case, kita pakai mode PCS di sini. Dan kebetulan di sini ada 2 level float zip di bagian dalam. Jadi dia punya ada 2 level pocket
Kita masukin mode PCS. Jadi ada 2 kompartemen di dalam. Dan untuk look yang roll top ini, kalau misalkan kita pasangin config atau kita pasangin mode sistem kita, looknya bakal bisa jadi begini. Dan jadinya variety of looknya sangat banyak, bervariasi, tergantung juga dengan kebutuhannya dari teman-teman semua. Next, kita punya pocket di bagian bawah yang dari luar mungkin terlihatnya kayak gimana sih cara bukanya gitu. Biasanya yang tadi tinggal dibuka doang magnetnya gitu kan. Nah, dan iya kayak gimana ya bukanya gitu. Sebenarnya ini simple banget, dia pakai SPK R buckle, tinggal kita buka, kita tarik dan dia udah terbuka ya. Si pocket ini kebetulan juga punya depth. Jadi dia bisa ada mode flatnya, tapi ada mode depth-nya juga. Tergantung kita masukinnya apa. Since di Jakarta itu sangat padat dan trafficnya banyak, kayaknya cocok kalau kita bawa comic book yang kita bisa taruh di bagian depan. Gak cuma 1, tapi bisa 2. Dan disinilah fungsinya si depth itu bisa beraksi. Jadi ada depth-nya kan sekarang looknya. Plus di bagian atas kita punya ada pocket khusus untuk AirTag. AirTag-nya tinggal kita slide aja di depan, masuk dan dia udah secure di bagian sini. Nutupnya juga gampang, tinggal di slot aja. Oke. Misalkan kita ada case juga punya barang yang lebih tinggi atau lebih besar sehingga dia pocketnya udah mulai sesek. Ini juga sebenarnya kita bisa extend dia. Ini ada adjusternya bagian atas. Jadi pocket ini nggak sesek. Jadi bisa lebih rapi dengan barang bawaan yang super banyak. Looks-nya kalau dari samping seperti ini. Ini udah di-adjust ya panjangnya. Satu lagi, di bagian bawah kita punya detail. Ada sini bahan reflektif yang fungsinya ketika dipakai malam hari dan terkena cahaya, misalkan cahaya mobil, cahaya motor, dan lain-lain, ini bisa merefleksikan cahaya. Jadi pengguna R101 ini bakal lebih visible di malam hari. Apalagi kalau misalkan di traffic ya, pas lagi commuting. Dan kalau kita lihat lagi bagian bawahnya, detailnya beda material nih, kita pakai leather. Selain untuk menambah look variasi, si leather ini juga memberikan proteksi lebih untuk si R101. Misalkan kita taruh di pantai atau di tanah, dia nggak langsung kena ke material utamanya, tapi nanti kenanya ke leathernya dulu, dan dia sangat protektif. Di bagian bawah juga ada loop nih, kelihatan nih di bawah, yang fungsi nanti buat EXT juga. Nanti kita bakal demoin secara lebih in-depth-nya, cara masangnya gimana, look-nya seperti apa, bisa masangin apa di segmen berikutnya. Oke. Kita masuk sekarang ke bagian side. Kita mulai dulu dari samping tuh ada Atmos system lagi nih. Buat kita bisa custom bagian samping, dipasangin mod yang mungkin look-nya bisa kayak gini. Jadi tergantung kita mau masanginnya seperti apa dengan mod yang mana. Itu. Kemudian kita juga ada botol pocket. Mungkin wajib banget ini buat sebuah backpack punya botol pocket, apalagi dengan kaliber dan kapasitas sebesar ini kita butuh banget botol pocket yang kita bisa masukkan. Ini ada botol ya, masukin, dan dia ada meshnya yang sifatnya itu bisa melar, stretch dia. Jadi tergantung botolnya besarnya seperti apa. Since kita lagi ngeliatin ini juga ada compression strap nih di bagian bawah yang kembar sama di bagian atas. Fungsinya buat ngejaga si barang bawaannya di samping, plus bisa buat ngejagain bentuk tasnya. Ada 2 ya. Dan karena kita anti yang bentuknya berantakan, kita pasangin di sini ada strap keeper buat ngejaga excess webbingnya nggak kemana-mana. Di bagian sini.
Itu kalau misalkan kita naruh botol, tapi masa cuma naruh botol doang sih? Kita juga bisa masukin contohnya kayak tripod. Gimana masukinnya? Gampang banget. Kita longgarin dulu compression strapnya. Terus tripodnya bisa kita slide aja masuk ke dalam. Terus kita kencangin lagi. Kita rapihin ya, biar nggak kemana-mana. Kan rapi, tinggal kita kunci. Dan ini secure. Look depannya begini, look sampingnya gini. Itu kurang lebihnya buat si botol pocket. Kita balikin ke awal lagi ya. Oh ya, ngomongin tentang compression strap, sebenarnya ini bisa buat menjaga bentuk besar dan bentuk kecilnya dari R101. Gimana sih maksudnya? Let me show you. Misalkan barang bawaannya nggak banyak-banyak banget ya. Misalkan teman-teman cuma bawa laptop doang dan sedikit barang bawaan lainnya. Si compression strap ini bisa membuat si R101 punya bentuk yang tetap enak dilihat dari luar. Tinggal kita kenceng-kencengin aja nih compression strapnya. Kita rapihin, ngikutin bentuknya, dan pro tip juga. Nih, kalau di access webbingnya kelebihan ke sana kan masih nggak enak dilihat nih. Tinggal kita rapihin aja, kita tarik begini, kita bikin loop. Oke, terus kita balikin ke mode flap aja ya. Gimana? Rapi kan? Jadi bentuknya slim, barang bawaannya sedikit. Tapi bentuknya masih kelihatan banget R101 dan bagus. Dari samping, dari depan. Bukan jadi tas yang kalau kosong tuh ngeringkel, melewat kemana-mana, no. You don't accept that. Jadi tetap bagus. Contoh, pasang ya. Ini look kalau barang bawahnya sedikit. Nah, pas banget nih, kita langsung masuk ke yang berikutnya. Si R101 ini pakai sistem atau shoulder strap yang kita sebut dengan ADV feedback system. Maksudnya apa? Dia itu terdiri dari ada adjuster di bagian atas yang kita bilang Dynafit, karena dia itu harus kita adjust sesuai dengan bentuk dari badan kita. Kalau pakai backpack, itu ada baiknya kita menempelkan backpacknya ke badan kita sedekat mungkin. Dan posisi bagian bawahnya si backpack itu adanya di atas garis celananya. Biar apa? Biar nanti ketika barang bawaannya sedikit atau banyak, masih tetap enak dipakai. Bukan tipe yang loose ke bawah. Maksudnya loose ke bawah tuh, misalkan, ini videonya agak panjang nggak apa-apa. Yang penting teman-teman semua bisa get the idea. Nah, kan ada juga nih yang pasangnya begini nih. Nah ini kalau misalkan barang bawaannya banyak, ngondoy ke bawah begini, ini tuh nggak enak banget karena bisa bikin badan kita tuh jadinya ke belakang begini, dan ini nggak enak. Itu. Jadi kita bakal kencenginnya lewat si bagian ini nih, yang dia ada si AD rollernya. AD roller itu sistem yang kita buat untuk membuat jadi lebih rapih nih. Kalau misalkan ada access webbing kayak begini, kita tinggal nge-roll, terus kita rapiin. AD roller itu kepanjangan dari anti-dangling roller. Nah, ngomongin si Dynafit juga sama. Ini kan bagian bawahnya. Ini kalau bagian atasnya, misalkan kita loose ya, ini pasti nggak akan enak nih. Karena lihat aja, bagian atasnya ini nggak nempel sama badan kita. Dan ini membuat bebannya, distribusi bebannya bakal ke belakang juga. Jadi cara pakai tas yang enak
banget, apalagi kalau misalnya kita jalan jauh, barang bawaannya banyak, itu dideketin ke pundak kita. Plus di sini juga ada strap keepernya, jadi access webbingnya bisa rapi. Si shoulder strap ini juga kita bikinnya sangat nyaman buat dipakai, apalagi nyentuh badan, karena dia pakai dual density foam. Maksudnya dual density, kita ada 2 jenis foam yang kita tumpuk jadi satu. Mungkin gambarnya bisa ditunjukin. Si foam ini kita satukan biar membentuk shoulder strap yang pastinya nyaman, bentuknya juga firm. Terus bagian depan ada juga yang kita sebut dengan magnetic sternum fix. Maksudnya apa? Dia adalah attachment di backpack kita yang dipakai untuk menstabilkan si tasnya. Dan dia sistemnya pakai magnet, jadi gampang banget dipakai. Nah, kalau untuk teman-teman yang pria, makainya dia di bawah, dimentokin ke bawah. Tapi kalau teman-teman wanita, dia bisa dikeatasin. Posisinya mungkin ada di sini ya. Itu. Ini bisa digeser juga. Dan ini bisa dicopot juga. Terserah kita mau pakai atau enggak. Tapi kalau misalnya butuh yang stabil, magnetic sternum fix ini salah satu hal yang wajib. Plus, namanya produk Orbit Gear, nggak lengkap kalau misalnya nggak bisa di custom. Di sini ada D-ring, bagian atas, itu bisa custom. Pasangin keychain bisa, pasangin AirPods bisa, naruh yang lain-lain juga bisa. Asal jangan gantungin harapan. Nah, bagian belakang atau back system yang kita punya nih, nggak berhenti di sana. Ada juga di sini luggage sleeve, biar memudahkan teman-teman yang suka bepergian dengan pesawat, nyaman pakai barangnya. Contohnya, kita gampang sih masukin ini, cuma kita slot doang. Tinggal kita slot di atas dan dia udah rapi. Mau dibawa kemana-mana juga enak karena dia udah jadi satu sama si kopernya. Oke, pas banget nih, enak nih ngejelasinnya. Di bagian atas ini ada yang kita sebut dengan safe pocket. Safe pocket itu adalah pocket yang buat naruh barang-barang private yang susah diraih sama orang. Ini contohnya, kita bisa masukin paspor, bisa, dompet, bisa. Udah, ini secure, karena kan nempel sama badan, susah diraih sama orang. Tuh. Kita keluarin lagi ya. Oke, itu buat bagian back systemnya dari R101. Kita akan masuk ke bagian internal. Yang tadi kita sebutin dia 25 liter. Untuk mengakses interiornya sebenarnya ada 2 cara. Cara pertama tadi, yang bagian top loader. Kita buka flapnya, kita masukin deh barangnya. Atau kita ngambil barangnya. Nah, tapi banyak orang yang butuh untuk punya akses lebih terhadap si R101. That's why makanya kita pakai sistem clamshell di bagian belakang. Cara aksesnya, kita tinggal buka si Dynafit-nya. Terus kita buka. Ada zipper di bagian atas. Udah deh, kita masuk ke bagian main compartment yang 25 liter ini. Dengan clamshell ini memudahkan kita untuk masukin barang, apalagi kalau misalkan kita mau pakai tas ini untuk traveling, mau naruh barang, mau naruh pakaian, mau naruh gadget, mau naruh yang lain-lain juga bisa. Bahkan naruh kucing aja masuk sebenarnya di sini. Nah, si clamshell ini punya kelebihan lain sebenarnya, yang kita nanti bakal demoin. Update dari R101 yang lama dan ke yang versi Mark 25 ini sebenarnya minor. Selain dari bahan juga ada, pasti udah kelihatan di sini ada 2 pocket di kanan kiri yang posisinya kita bikin strategis buat masukin barang-barang yang esensial. Kita demoin sekarang. Kita punya laptop, pasti butuh charger. Ya gampang, kita taruh aja di samping. Karena bahannya mesh, jadi mau bentuknya lonjong, bulat, trapesium, tabung juga bisa masuk. Atau misalkan kita punya switch, dan gue kasih tau nanti kenapa dipecah jadi begini. Karena
Di bagian samping ini dia ada pocketnya lagi yang sama-sama dari mesh. Jadi misalkan kita masukin nih Joy-Con-nya ke dalam yang pocket kecil. Terus monitornya kita taruh di bagian yang besar. Udah deh, tanpa bersusah-susah. Plus ini tadi gue sebutin, ini enaknya. Let's say kita lagi pakai, kita bosan, kita mau main Switch, buka aja sebelah, tanpa harus buka full. Kita udah bisa akses si pocket yang tadi. Kita keluarin dan kita assemble lagi si switch-nya. Ini deh, kita on the go, bisa nge-game. Gitu. Itu pro tip dari si clamshell dan pocket baru yang kita taruh, sangat strategis tadi. Terus muat berapa nih gadgetnya? Jawabannya adalah 16 inch MacBook Pro dan ada sleeve khusus untuk iPad. Dia ada keepernya nih. Plus bahannya adalah soft fabric ya. Jadi nggak akan nge-scratch si gadget kalian. Ini iPad-nya secure, enak, rapih. Nggak akan kemana-mana. Nggak akan nge-scratch. Plus ada jarak sedikit di bagian bawah back panelnya, jadi nggak langsung kena ke bagian bawah dari tasnya. Ini kelihatan di sini. Ada sedikit jarak ya di sini. Ini maksudnya float build. Jadi ketika si tas ini impact itu nggak langsung ke laptop, ke gadgetnya. Karena posisinya di atas, plus juga kebantu sama ada bindingan di bagian bawah dan ada leathernya di bagian bawah sini. Jadinya ya nggak langsung kena ke laptopnya gitu. Apalagi kalau misalkan kita ada bawaan-bawaan lagi bagian bawah ya, jadi ngebantu. Ini bagian dari gadget compartmentnya atau gadget sleeve-nya ya. Tuh. Dan ini juga dia fleksibel. Jadi kalau misalkan punya device yang lebih panjang, dia bisa ngikutin bentuknya. Gitu. There you go. That's the interior part. Next, kita bakal ngomongin salah satu fitur yang ada selalu di most of our bags, yaitu modularity-nya. Dan kita akan bikin config dari dua mode R101 yang flat dan juga roll top. Karena R101 ini dewanya modularity, makanya bisa ada dua mode buat config. Di depan kita punya ada Atmos System, 2 row, yang kita bisa pasangin dengan mod PC. Kita pasangin ya. Oke. Let's say kita mau custom lagi. Ada Atmos Systemnya lagi. Kita pasangin misalkan pakai insignia. Ya lumayan buat nambah visibility juga. Ada hijau-hijau bagian atas. Tuh. Terus di bagian samping kita createin mungkin pakai mod yang udah lama juga ada, mod F2. Kita pasang di bagian samping. Dengan kita punya mod di samping, kita punya pocket tambahan yang ada di luar. Jadi seandainya kita mau taruh barang-barang yang quick grab di bagian luar juga punya opsi. Tadi kan cuma ada satu di depan nih. Sekarang kita punya 1, 2, soon ada 3 di sini. Nah, cuma karena kita lagi out of stock nih mod F2-nya pas lagi video ini dibuat, jadi kita pakai model yang lama. Tapi fungsinya sih sama aja. Sesimpel ini, masangnya cepet juga, nggak ribet. Ini dialognya. R101 Mark 25 dengan config mod PC dan mod F2x2. Kita punya ada external pocketnya gara-gara pakai mod ini. Dan semuanya bisa one hand operation. Kalau jam terbangnya tinggi, taruh misalkan naruh audio, misalkan pakai IM misalkan,
Ada DAC-nya, kita bisa taruh atas. Andaikannya misalkan ini taruh di samping, kita lagi duduk di kereta, terus kita tinggal ambil aja begini kan. Terus ini sudah, kita dengerin musiknya. Ini for mode flap. Sekarang kita convert ke mode full top. Oke, rapihin sedikit. Mod PC kan tadi kecil banget tuh. Kita pakai mod lebih gede. Mod 01. Gitu. Jadi modnya gede. Ada atmosfer lagi kan di bagian depan. Mau lebih gede lagi bisa. Ini sih travel 7 hari kayaknya bisa nih pakai begini. Nah, tuh. Ini baru beneran Death Stranding. Full capacity, full modularity, full customisasi juga. Sebenarnya ini bisa dikerasin lagi ya. Misalkan ini mau pakai mod BT atau mod yang lain, side loader lain, misalkan pakai mod zip 1G atau mod 204, bebas. Oke, next kita demoin tentang exe loader. Tapi kita copot dulu aja semuanya biar lebih enak lihatnya. Fungsinya exe loader itu apa sih? Ya kalau misalkan kita naruh punya barang yang gede, susah dimasukin ke dalam main compartment, nggak bisa juga pakai mod, kita pakai exe loader. Ini exe loader terdiri dari 4 strap seperti ini. Ini pembeliannya terpisah dari R101 buat nambah kapasitasnya dari R101. Tapi untuk mencapai itu kita balikin lagi ke mode defaultnya R101. Karena tadi yang gue bilang di awal, dia punya webbing loop yang gunanya untuk ESP di bagian atas sama di bagian bawah. Ini udah normal lagi. Terus buat masanginnya, yang bagian ini kalau dari depan berarti sebelah kiri, biar dia arahnya ke dalam. Ini ke dalam. Yang satunya juga sama, ini juga nih arahnya ke dalam berarti gitu. Biasanya sih biar gampang kita demo ini sambil tiduran ya sih ini. Ya mungkin pada udah berdiskusi dengan diri sendiri mau beli Gundam set baru ya kan. Kalau dari bawahnya begini kan ribet nih. Taruhlah di depan R101. Terus kita pasang. Oke, di bagian atasnya tinggal kita slot, secure. Kita tunjukin bagian bawahnya. Sama nih pakai sistemnya di roller juga. Kita buka aja semua. Karena kita nggak tahu nih panjangnya berapa ya. Adjust. Nah, ini kan ada loopnya di bawah. Tinggal masukin. Kita adjustnya belakangan. Yang penting dia posisinya udah sama dulu. Kan ada lebihan. Coba kita kencengin. Usahain sama panjangnya. Terus kita roll lagi deh. Biar dia stay in place, disatuin sama si webbing yang satunya. Jadi kan nggak dangling tuh, sama sebelahnya juga. Oke, tuh rapi. Next, kita ke samping. Jadi samping, loopnya di mana? Loopnya di atas nih. Compression strap yang atas. Kita masukin aja gini. Nah, kita pasang. Sebelahnya juga sama. Oke. Kita lepas
kupas dulu semua sama kayak tadi metodenya. Terus kita silangin, dan ini larinya ke sini, compression strap bagian bawah. Oke, kalau udah rapi gitu, pastiin kenceng. Ini juga sama. Oke, masuk. Ini sambil di-adjust aja ya, kanan kiri atas bawahnya. Kalau dirasa masih ada yang loose, kita kencengin. Oh iya, kita belum dapat nih freedom yang baru dari film movie. Ini film yang lama ya. Kalau ada yang mau kirimin boleh, dari Jepang mungkin. Kencang, rapi. Locknya gini. Kita pasang semua. Terjaga. Bukan apa juga, bentuknya masih rapi. Coba tes. Ya kalau travel begini sih paling diliatin orang. Orang mungkin mau nyolong kali ini. Ini udah dipasang EXT-nya. Bawa Gundam. Sama ya dengan prinsip yang tadi. Posisi paling bawah backpacknya di atas garis celana. Ininya juga nempel sama pundak biar nggak merusak postur dan masih enak pakainya. Oke. Itulah R101 ADV Nighthawk Mark 25. Our number one backpack in ADV lineup dengan DNA modularity yang sangat kental. Dari Orbit Gear kita tuangkan ke dalam backpack R101 ini. Plus kita bisa custom, baik itu roll top, baik itu flap, baik itu dari EXT loader, semuanya bisa. Ditambah dengan update material dari EcoPack yang membuat dia lebih ringan, 250 gram, jadi kita bisa naruh barang lebih banyak. Plus tadi ada pocket di bagian internal yang sangat strategis kita pasangin buat penggunanya biar mudah mengakses bagian internal. So this is the R101 Mark 25. Thank you for watching.